Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Karim, ya Karim, ya Karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi
ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحبابنا في الله وضيوفنا الأعزاء hadana Allah iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis nomor 8135. Betul. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul qalbi, perumpamaan hati, masalur risah, itu seperti bulu, tuqallibu harriyahu, membolak-balik akannya bulu oleh angin, bi muta'allaq dengan risah, di mana bulu itu posisinya, bi falatin, di tanah lapang. Dalam bahasa Arab, bulu yang ada di kita di rambut namanya sya'ar, sya'run. Bulu yang ada di ayam burung itu namanya wabar. Kemudian bulu risah, ini bulu yang ada di hewan seperti kambing. Maka perumpamaan hati manusia itu seperti bulu, di mana bulunya di tanah lapang. Kalau bulunya dalam lemari aman, ini bulu di tanah lapang diterpa angin, jadi tidak pernah tenang di satu tempat, berbolak-balik. Dan berbolak-baliknya itu dalam sekian menit atau dalam sekian detik, seperti bulu yang ada di tanah lapang. Artinya manusia harus konsentrasi menjaga hatinya, karena tidak selamanya hati istiqomah di atas satu kebaikan. Maka ulama tasawuf lebih mengutamakan menjaga hati daripada luar. Kalau gamis dipasangkan ke badan, itu selagi enggak dilepas lengket di badan. Peci dipasangkan di kepala, lama tahan di kepala. Setelah kita takbiratul ihram salat Allahu Akbar, itu akan bertahan sampai salam dalam ibadah. Tapi hati susah. Nah, setelah kita mengetahui sifat hati yang diberikan contoh oleh Nabi dan beberapa hadis, riwayat yang kita baca minggu lalu itu diletakkan di antara dua jari Allah. Yukallibu kaifa yasha, Allah bisa bolak-balik hati kapan Allah mau. Nah, kondisi di sini lebih mengkhawatirkan lagi, seperti bulu yang ada di tanah lapang, siap dihembus oleh angin kemana saja. Maka ulama tasawuf selalu melihat ke hatinya. Kalau hatinya aman, dia aman. Kalau hatinya tidak aman, dia akan gelisah. Maka apa yang ada dalam hati kita setiap waktu dan keadaan harus selalu dalam niat-niat kebaikan, dari rencana kebaikan ke kebaikan, waspada daripada bisikan-bisikan syaitan. Kemarin tafakuh membaca dan kita asbab wan nadhair, kondisi hati terhadap maksiat
terbagi 5 fase. Pertama namanya hajiz. Ini tahap level yang paling bagus, yaitu terbesit berbuat maksiat. Terbesit saja. Yang kedua namanya khatir. Itu rencana maksiat mengalir dalam hatinya. Khatir. Kemudian yang ketiga namanya hadisun nafsi. Itu bimbang untuk berbuat maksiat, buat enggak ya, buat enggak ya. Yang keempat namanya ham. Ini sudah memilih untuk berbuat, sudah memilih untuk berbuat, sudah memutuskan untuk berbuat. Maka sebagian ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau katakan 4 kategori ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan hadisun nafsi tidak dimaafkan lagi kalau sudah ada aksi, sudah ada usaha untuk memulai, seperti memilih untuk berbuat maksiat dan dia sudah melangkahkan kakinya, maka pada saat itu sudah dinilai dosa. Yang kelima namanya azam. Azam itu dah tekadnya bulat untuk buat maksiat, ini sudah pasti ditulis dosa. Nah, itu yang diperhatikan selalu oleh para ulama. Apa yang ada dalam hatinya terhadap maksiat? Apakah hanya sekadar hajiz, atau khatir, atau hadisun nafsi, atau ham, atau sudah naik kepada tingkatan azam. Hadis berikutnya sahih dalam Sunan At-Tirmizi, Nasa'i, Sahih Imam Hakim, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi yu'tiku, perumpamaan orang yang memerdekakan ia. Masalul ladzi, perumpamaan orang yu'tiku yang memerdekakan ia. Indal mauti, ketika sakaratil maut, ketika dekat-dekat mau mati, dia merdekakan budaknya. Kama salil ladzi yuhdi, itu seperti seseorang yang memberi hadiah ia. Idza syabi'a, apabila dia sudah kenyang. Idza syabi'a, apabila dia sudah kenyang. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan contoh, yaitu memerdekakan budak saat sakaratil maut, memerdekakan budak dekat-dekat mau mati. Nah, memerdekakan budak itu bukan mafhum, itu hanya misal. Maksudnya adalah melakukan kebaikan yang berkaitan dengan harta, bersedekah ketika dekat-dekat mau mati, berinfak mau mati, berwasiat dekat-dekat mau mati, merdekakan budak dekat-dekat mau mati. Itu sama dengan orang yang memberi hadiah ketika dia sudah kenyang. Apa kata teman antum? Mau enggak? Saya sudah kenyang. Jadi ditawarin kalau sudah kenyang. Kalau enggak kenyang dia enggak kasih. Itu mau? Saya sudah kenyang. Nih, mau? Saya enggak sanggup lagi makan. Maka nilainya enggak ada. Ada sih, enggak terlalu banyak nilainya. Memberikan sesuatu, kalaupun enggak diberikan, nah, tetap dia enggak akan dia manfaatkan. Dia memberi itu karena dia enggak perlu lagi. Nah, maka memberi itu sebelum dimakan, sebelum kenyang. Nah, poin hukumnya bukan di sana sebetulnya.
Yang diinginkan oleh Nabi adalah bersedekah ketika sehat. Maka dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Ya Rasulullah, mana sedekah yang paling tinggi nilainya?" Nabi bersabda, sedekah ketika kita dalam kondisi masih memerlukan, usia masih rasa-rasanya panjang, masih sehat walafiat, masih rasa-rasa perlu dengan uang. Di saat itulah sedekah bernilai tinggi. Tapi kalau dokter dah ponis 3 hari lagi mati, kemudian dia infakkan hartanya sebelum mati, ulama katakan tidak boleh lebih pada 1/3 kekayaan. 2/3 itu sudah hak ahli waris, 1/3 boleh, dan 1/3 pun sudah banyak. Dan Nabi bersabda, itu sama memberikan sisa makanan di saat kita sudah kenyang. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam kitab Al-Awsat Imam Tabrani. Al-Awsat Imam Tabrani, hadisnya hasan, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Masalul ladzi," perumpamaan orang, "Masalul ladzi," perumpamaan orang, "Ya ta'allamul ilma," yang belajar ia akan ilmu agama. Ya ta'allamul ilma, yang belajar ia orang akan ilmu agama. Summa, kemudian, la yuhaddisu bihi, dia tidak membicarakan dengannya ilmu agama, dia tidak menyampaikan dengannya ilmu agama. Itu kamasalil ladzi, seperti perumpamaan seseorang, seperti perumpamaan seseorang, yaknizul kanza, yang menimbun ia akan perbendaharaannya. Yaknizu, yang menimbun ia, al-kanza, akan perbendaharaannya. Fala yunfiku, lalu dia tidak menginfakkan, minhu, darinya perbendaharaan atau simpanan. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia belajar ilmu agama, mulai pada kitab-kitab kecil, Matan Ajurmiyah, Matan Bina, Fathul Qarib, Matan Takrib, Safinatun Najah, sampai kepada kitab-kitab besar, Fathul Wahab, Mughnin Muhtad, Nihayatul Muhtad, Tufatul Muhtad, Irsadul Ibad, kitab Mantik, kitab Ma'ani, kitab Balaghah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Semangat belajar, tamat semuanya, kemudian tidak mau mengajar. Dia pendam ilmunya untuk dia pakai sendiri. Dia tidak mau mengajar, dia hanya hidup seperti masyarakat biasa, tidak menyampaikan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Maka orang itu sama dengan orang kaya, menumpuk harta kekayaannya lalu tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mulai saat antum berniat belajar agama, langsung niatin untuk apa? Belajar agama untuk menyebarkan agama. Untuk apa belajar Quran? Untuk mengajarkan Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkannya, bukan belajar doang. Kalau ngajar doang juga nggak bisa, pasti belajar dulu. Pasti belajar dan mengajarkan.
Mengajarkan tanpa belajar juga enggak boleh, itu menyesatkan. Dari mana dia dapat sanad keilmuan? Belajar dari mana? Dalam mimpi kah? Dari mana? Baca buku sendiri, baca kitab ini, baca kitab itu lewat terjemahannya. Kemudian memperbanyak ibadah sunat, memperbanyak zikir, rasa-rasa sudah jadi waliullah, lalu buka majlis. Nah, ini boleh? Oh boleh. Ini haram? Haram. Padahal yang boleh dibilang haram, yang haram dibilang boleh, itu lebih parah lagi. Jadi ternyata keseimbangan dalam kehidupan dunia itu tidak ada kesempurnaan. Nah, kenapa tidak ada kesempurnaan? Semangat berinfak tinggi, tapi tidak punya keuangan. Uang banyak, tapi tidak semangat berinfak. Belajar agama mantap, tapi enggak semangat ngajarkan. Ada juga yang semangat ngajar, tapi enggak belajar. Buka majelis, Masya Allah. Kasih nama-nama yang menakjubkan. Jadi orang berfikir, itu tamat mana? Entah. Pokoknya mantap sudah. Ini bahaya. Maka mulai dari sekarang belajar. Niat adalah untuk mengajar, menyampaikan agama. Kalau tidak ada niat, belajar doang untuk diri sendiri, itu sama dengan orang yang mencari kekayaan lalu tidak mau menginfakkannya. Dan Nabi bersabda riwayat yang lain, infak yang terbaik itu adalah ilmu pengetahuan yang disampaikan. Ini kitab Jami' Shaghir dah hampir selesai, tinggal 2000 hadis lagi lebih kurang, itu akan khatam. Mungkin antum yang sudah mengikuti dari awal bisa menyeleksi hadis-hadisnya, mana kira-kira dari 10.000 hadis itu yang perlu diringkas dalam satu kitab yang kira-kira bisa diamalkan, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kumpulkan misalnya, atau dalam satu judul, atau dalam satu motivasi. Nah, supaya bisa dimanfaatkan. Khair. Atau antum terjemahin satu kitab. Selesai belajar kitab Jami' Shaghir, lahir terjemahannya. Terjemahan Jami' Shaghir disusun oleh Tafakuh, tim Tafakuh Darul Hijrah, angkatan yang kesekian. Kan jelas. Yang baru-baru yang ikuti pertengahan cukup melihat dari terjemahan yang sudah disusun. Itu ada manfaatnya. Dirikan pada hadis berikutnya. Hadis nomor 8138. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi," perumpamaan seseorang, "yata'allamul ilma," yang belajar ia seseorang akan ilmu. Agak pelan-pelan dikit ya, karena ada kawan-kawan kita yang baru. Yata'allamu, yang belajar ia seseorang al-ilma, akan ilmu, fi sigharihi, di waktu kecilnya, kan naqsi, seperti memahat alal hajari, di atas batu. Wa masalul ladzi, dan perumpamaan seseorang, yata'allamu, yang belajar ia seseorang al-ilma, akan ilmu, fi kibarihi, di waktu dewasanya, kalladzi, seperti seseorang,
yaktubu yang menulis ia seseorang alal ma'i di atas air. Lihat bahasa hadis di sini. Mana lebih mudah, menulis atau memahat? Memahat. Oh, enggak nyambung. Itu ditulis dengan pena kan mudah. Coba antum pahat. Pakai pahat itu tulisannya bismillah, buat bahnya itu lama sekali. Memahat kayu saja lama. Ini memahat di atas batu. Tapi setelah dipahat di atas batu, kapan hilangnya? Enggak hilang-hilang. Nah, belajar waktu kecil itu susah kali menghafal, susah kali mengerti. Tapi kalau sudah mengerti, enggak mau hilang lagi. Tapi kalau orang dewasa, belajarnya itu menulis di atas air. Cepat sekali nulis kan, mudah. Dijelaskan ini, oh ya 5 menit hilang. Nah, nulisnya mudah, hilangnya mudah. Itu belajar waktu tua. Ditalkinkan hafal. Kira-kira tuh 10 menit, 15 menit diajarin, itu hafal. Nah, 2 hari lepasnya hilang. Tapi anak kecil susah dipahami. Berkali-kali dia menghafal sampai juz 1 itu hilang lembarannya. Enggak cukup lagi Qurannya, dah robek-robek. Khatamallahu ala qulubihim, besok khatamallahu ala qulubihim, masih khatamallahu ala qulubihim. Enggak hafal-hafal. Nah, itu bertanda antum yang susah menghafal itu sedang memahat. Nanti hilangnya lama. Maka perlu belajar waktu kecil. Memang susah belajar waktu kecil, tapi akan tahan lama. Nah, buktinya nahu saraf. Kami tamat SD langsung hafal nahu saraf. Ambil dalam nahu ada 100 terbagi kepada 2. Ada lafziyah, ada maknawiyah. Lafziyah terbagi kepada 2 lagi. Ada qiyasiyah, ada samaiyah. Qiyasiyah terbagi pada 13 nok. Nok pertama tugasnya mengajarkan isim saja. Itu enggak pernah hilang. Padahal enggak pernah diulang-ulang. Kenapa? Ngafalnya dulu susah sekali. Sekarang tafaku yang masuk tafaku tamat SMP, oh, mutamimah dia hafal. Tanya sekarang enggak ada sisa lagi. Maka kita bingung, apakah alim itu dimulai di SD atau dari SMP? Mulai di SD susah memahaminya, tapi ingatnya selama-lamanya. Dimulai SMP mudah memberikan pemahaman pada anak SMP, tapi hilang hafalan nahwu sharafnya. Khair. Mana yang baik? Hah? Belajar dari kecil sampai mati, itu yang baik. Masalul ladzi, perumpamaan seseorang. Masalul ladzi, perumpamaan seseorang yajlisu, yang duduk ia seseorang, yasma'ul hikmata, mendengarkan ia seseorang akan hikmah, mendengarkan ia seseorang akan nasihat, akan pengajian. Wala yuhaddisu an sahibih, dan dia tidak menceritakan. Wala yuhaddisu, dan tidak menceritakan ia seseorang an sahibihi, kepada kawannya. An di sana bermakna ila, kepada kawannya, kecuali bisarri ma yasma, dengan yang jelek sesuatu yang dia dengar.
dengan yang jelek dari sesuatu yang dia dengar. Jadi dia hadir pengajian, dengar tausiah, dengar tabligh akbar, dengar bayan. Nah, dari sekian penyampaian yang disampaikan oleh yang menyampaikan, yang dia ceritakan ke orang tu yang jeleknya. Yang baiknya tu enggak diceritakan. Dia dengar yang dia ceritakan cuman yang jelek. Yang terpleset lidah mubayinnya, yang tidak bagus penyampaiannya, itu yang dia ingat, itu yang dia sampaikan pada orang lain. Nah, perumpamaan orang itu kama sali rojulin, seperti perumpamaan seseorang. Kama sali rojulin, seperti perumpamaan seseorang. Ata ro'iyan, yang datang ia kepada pengembala. Ata, yang datang ia, ro'iyan, kepada pengembala. Faqala, maka berkata ia orang itu, berkata ia orang tersebut, ya ro'i, wahai pengembala, ajzirni, berikan kepadaku syatan, seekor kambing, min ghanamika, dari kambingmu. Berikan kepadaku seekor kambing dari kambingmu. Dia pergi datangi teman yang punya kambing banyak. Dia minta 1 ekor untuk disembelih. Qala, berkatalah pengembala, idhab, pergilah. Fakhuz, ambil olehmu, bi'udhuni, dengan telinga, khairiha, yang terbaiknya, syatan, kambing. Itu susunan bahasa Arabnya. Bahasa mudah dipahami, ambillah kambing saya yang terbaik. Nah, silakan katanya, ambil kambing yang terbaik, yang gemuk, yang bagus. Fazahaba, pergilah orang itu ke kerumunan kambing. Fa'akhaza, lalu dia ambil, bi'uzuni kalbil ghanam, dengan telinga anjing penjaga kambing. Nah, Nabi bersabda tidak boleh memelihara anjing kecuali 3 jenis anjing. Satu namanya kalbil ghanam, anjing jaga ternak. Yang kedua kalbil zar'i, anjing penjaga tanaman. Yang ketiga anjing penjaga keamanan. Nah, jadi orang-orang Arab, mereka gembala kambing itu biasa memelihara anjing untuk menjaga kambing-kambingnya. Nah, orang ini ketika disuruh ambil kambing, dia ambil anjing pengembala kambing, lalu dia sembelih. Nah, itu perumpamaan orang yang datang dalam satu majelis yang dia sebarkan yang tidak baik dari majelis tersebut. Disuruh ngambil kambing, malah nangkapnya anjing. Nah, padahal kambing banyak pada anjing. Anjing pengembala kambing paling 2 ekor, paling banyak 3 ekor. Kambing banyak sekali yang digembalain. Tapi dari sekian kambing yang banyak itu, anjing yang dia ambil. 1 jam mubayyin menyampaikan bayan, banyak puji-pujian, banyak selawat, banyak cerita, banyak hikayat. Tapi yang dia sampaikan ada yang terpeleset lidahnya 1, yang salah ngomong. Itu yang disampaikan. Tuh si anu tadi, nah, katanya dunia itu enggak perlu diusahakan. Nah, akhirat saja perlu diusahakan, dunia enggak perlu. Nah, maksud dari hadis ini adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengambil yang baik, nah, membuang yang tidak baik. Masalul ladzi yatakallamu yaumal jumu'ah
perumpamaan seseorang yang berbicara pada hari Jumat. Bismillah. Masalul ladzi, perumpamaan seseorang, yatakallamu, yang berbicara ia seseorang, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang menyampaikan khutbah. Wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang menyampaikan khutbah. Itu khabar. Masalul himar, seperti keledai, yahmilu asfaro, yang membawa ia keledai akan kitab-kitab. Seperti keledai yang membawa ia akan kitab-kitab. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang berkata kepada orang berbicara tersebut, perumpamaan dan orang yang berkata kepada orang yang bicara tersebut, apa kata orang itu? Ansit, diamlah, diamlah, la jumu'atalah, tidak ada pahala solat Jumat bagi orang itu. Tidak ada pahala solat Jumat bagi orang itu. Hadis hasan. Nah, jadi pengumuman berkaitan dengan Jumat itu disampaikan sebelum khatib naik mimbar. Peringatan-peringatan, jangan ngobrol, handphone dimatikan, isi saf terdepan, kotak infak itu dijalankan, itu sebelum khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, tidak ada lagi kotak infak yang dijalankan, tidak ada lagi bicara satu sama lain. Bahkan kalau ada yang bicara, enggak perlu ditegur. Nah, kalau ditegur, maka orang yang menegur tidak sah solat Jumatnya. Besok antum ulang artinya pagi. Maka orang yang menegur tidak sah solat Jumatnya. Maaf, tidak ada fadilah solat Jumatnya. Fadilah solat Jumat dia tidak dapatkan. Memang dia tidak dituntut di akhirat kelak, karena dia tidak Jumat. Dia dianggap melakukan solat Jumat. Tapi janji Allah yang diletakkan dalam pelaksanaan solat Jumat, diampuni dosanya 1 minggu yang lalu ditambah 3 hari, itu tidak didapatkan bagi orang yang katakan pada kawannya, diam, Pak Pengurus, diam, anak-anak diam, diam. Nah, hilang pahala Pak Pengurus. Nah, hilang pahala itu. Dia santai aja, mau bising, mau ribut di sebelah tu, simak khutbah. Nah, orang yang bicara tadi itu, khutbah sedang menyampaikan, dia masih ngobrol, itu keledai bawa kitab. Banyak kali kitabnya. Sahih Bukhari dia bawa, Sahih Muslim dia bawa, Tafsir Marawi dia bawa, Rawayul Bayan dia bawa, Tafsir Qurtubi dia bawa. Tanya sama dia, pandai baca kitab? Enggak pandai. Nah, keledai. Nah, keledai adalah makhluk, simbol makhluk yang paling bodoh. Itu keledai. Nah, maka Nabi katakan dia keledai. Kenapa keledai? Orang sedang ngomong, dia ngomong. Ada sesuatu yang sedang disampaikan, dia tidak, dia ngomong juga. Kamu paham apa yang sedang disampaikan? Apakah kamu tidak berhajat dengan materi yang disampaikan? Maka dia dikatakan keledai. Itu kalau dalam bahasa hadis itu dah berat itu. Dalam bahasa syariat menyerupakan seseorang dengan keledai itu dah teguran berat.
Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang Yahudi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia terubah isi kitabnya, tidak diamalkan, tidak beriman dengan Nabi Muhammad, Allah katakan Yahudi itu keledai. Itu celaan yang diberikan kepada bangsa Yahudi yang tahu Rasulullah tapi enggak mau ikut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah katakan dia keledai. Nah, sekarang bahasa yang sama Nabi perkatakan kepada orang yang ngobrol ketika khatib menyampaikan khutbah. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi, perumpamaan seseorang, yu'allimun nasa, mengajarkan ia akan manusia, yu'allimun nasa, mengajarkan ia akan manusia, al khaira, akan kebaikan, wa yansa nafsahu, dan dia melupakan dirinya, masalul fatilah, itu perumpamaan sumbu lampu. Patilah, patilah itu kalau bahasa kitanya palita. Nah, tinggal dibalik, patilah, palita, palito, sumbu lampu. Tudi ulinas, dia memberi sinar, dia memberi cahaya kepada manusia. Wa tahriku nafsaha, dan dia membakar dirinya sendiri. Dan dia membakar dirinya sendiri. Maka bagi para pelajar agama, para duat, mengajak orang ke dalam kebaikan, para muallim, para pengajar, para muzakki, para mursyid, kita mesti menyadari bahasanya sejauh mana penting apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu jauh lebih penting diamalkan untuk diri sendiri. Nah, memang dicela belajar untuk diri sendiri itu seperti orang yang menyimpan harta lalu tidak diinfakkan, tapi juga dalam waktu yang sama dicela hanya untuk orang lain tapi tidak mengamalkan untuk diri sendiri. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat, besok di akhirat kelak ada orang-orang masuk surga dan ada orang-orang masuk neraka. Maka berkatalah penghuni-penghuni surga kepada penghuni neraka, wahai fulan, kok antum di situ? Saya ini masuk surga karena nasihatmu. Saya ini ada di surga karena petunjukmu, karena ajakanmu, karena dakwahmu. Lalu kenapa kamu ada di situ? Apa kata yang dalam neraka? Saya menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Nah, maka perlu amal atas ilmu, disiplin atas amal ilmu. Gak cukup hanya penyampaian-penyampaian. Nah, sehingga riwayat cerita yang kita ceritakan kemarin, ada orang-orang budak-budak sahaya yang minta kepada seorang kiai disampaikan khutbah Jumat motivasi untuk pemerdekaan budak. Berbulan-bulan kiai itu enggak sampaikan materi itu. Nah, setelahnya sang kiai baru sampaikan materi masalah memerdekakan budak. Datang budak kepada Pak Kiai, kenapa baru sekarang disampaikan? Kalau sekarang kami sudah merdeka,
Apa kata Pak Kiai? Saya selama ini ngumpulkan uang untuk memerdekakan budak. Nah, setelah saya memerdekakan budak, maka saya akan sampaikan materi menyemerdekakan budak. Nah, maka ketika kita amal dengan apa yang kita sampaikan, mudah dalam menyampaikan, tidak ada beban dalam penyampaian. Tapi kalau tidak diamalkan, berat bebannya, susah lidah ngomong. Tapi ketika diamalkan, akan Allah berikan kepada dia tolakatul lisan. Nah, karena sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang diamalkan. Nah, jadi diancam kepada para ulama, kepada para tazkiyah, muzakki, mursyid, da'i untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Kalau tidak, dia seperti sumbu lampu yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Ya Karim. Sehingga salah satu sahabat mengatakan, dari 4 pertanyaan yang ditanyakan di akhirat kelak, yang paling berat menurut saya adalah ma amilta bima wa an ilmin ma amilta bih. Dari ilmu yang dipelajari, apa yang sudah diamalkan. Masalul ladzi yu'inu qaumahu, perumpamaan seseorang yang menolong kaumnya. Masalul ladzi, perumpamaan seseorang, yu'inu, yang menolong ia, qaumahu, akan kaumnya, ala ghairil haqqi, atas selain kebenaran, di atas selain kebenaran. Itu masalu ba'irin, perumpamaan onta, seperti onta tarodda, yang masuk sumur. Tarodda, masuk, terjerumus dalam sumur. Wahwa, dan dianya onta, yujarru bizanabih, ditarik dengan ekornya. Ditarik dengan ekornya. Sapi masuk dalam sumur bor, dalam sekali, kepalanya ke bawah, ekornya ke atas. Sekarang kita mau selamatkan sapi itu, caranya adalah tarik ekornya ke atas. Nah, apa yang antum bayangkan kalau sapi masuk sumur bor, ekornya yang ditarik? Hah? Apa yang antum gambarkan dalam pemeriksaan tersebut? Apa? Putus ekornya. Nah, kata sapi, enggak usah dibantu saya. Nah, ini bukan bantu namanya nih, ini menyiksa. Niatnya nolong tapi nyiksa. Itulah perumpamaan orang yang menolong kawannya untuk buat maksiat, yang menolong kawannya di atas perbuatan yang tidak benar. Saya enggak sholat subuh tadi, tapi jangan kasih tahu Ustaz ya. Saya janji saya enggak ulang lagi. Bilang sama Hirosa. Kata Hirosa oke, enggak dicatat namanya. Itu bukan nolong itu. Itu nyiksa. Guru, karena dengan kawan di kelas itu seusia, satu angkatan, jadi beritanya baik-baik saja. Si fulan hafalannya bagus, semuanya sabak, alhamdulillah sabak semuanya, sabaki semuanya. Nah, enggak ada yang enggak setoran, bagus hafalan. Tiap Rabu si fulan lancar hafalan, terjaga hafalan, enggak ada enggak sabak, sabak semua alhamdulillah, sabaki semua alhamdulillah.
Ternyata ada satu kawan di kelas dia, seusia dia, satu kampung, dulu sama-sama masuk pondok, nggak sabak nggak dilaporin, nggak sabeki nggak dilaporin, ngantuk di kelas nggak dilaporin, nggak lancar hafalan, nggak pernah masuk laporan dan musyawarah. Nah, apakah dia sedang menolong kawannya? Enggak. Itu sama dengan sapi yang dikeluarkan di sumur, ditarik ekornya. Orang narik rasanya dan nolong si sapi. Kata sapi, ini enggak nolong, ini nyiksa. Nah, jadi antum bukan menolong itu namanya. Itu membuat dia bodoh, membuat dia tidak berhasil. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau sekiranya antum duduk dalam majlis di kelas, ternyata di kelas itu adalah kakak sendiri, atau sepupu, atau orang kampung, tapi dia tegas sekali. Kenapa dia tegas-tegas begini? Sejak kapan pula dia jadi orang tegas? Kenapa saya cuma kurang hafalan dilaporin? Dimaafin saja. Kita harus mengatakan dia sedang berbuat baik. Jangan salah paham. Jadi guru yang baik itu, kawan yang baik itu adalah memberikan teguran-teguran atas perkara yang tidak baik, menolong atas perkara yang baik. Bukan orang baik, bukan kawan yang baik kalau membantu di atas perkara yang tidak baik. Nabi katakan dalam hadis di sini, perumpamaan menolong kawan di atas perbuatan yang tidak benar itu sama dengan mengeluarkan sapi yang tercebur ke sumur, ditarik dari ekornya. Rasa-rasanya sudah menolong, tapi hakikatnya dia sedang membunuh. Tiga orang tua menolong anak, kasih sayang sama anak bukan mengikuti apa yang dia mau. Itu bukan kasih sayang, itu nyuruh dia masuk neraka. Handphone pak, oke. Saya nggak sholat sekarang, nggak apa-apa. Saya izin mau pacaran, silakan. Itu namanya suruh masuk neraka. Tapi kalau antum dapat orang tua yang ketat, disiplin, macam-macam, was, itu sedang berbuat baik. Bisa dipahami? Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, masalul ladzina, perumpamaan orang-orang, bismillah, masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yaghzuna, yang mereka berperang, min ummati, dari umatku, wa ya'khuzunal ju'la, dan mengambil mereka akan upah, ya'khuzunal ju'la, mengambil mereka akan upah, yataqawwawna bihi, memperkuat diri mereka, memperkuat diri mereka, bihi, dengannya upah, ala aduwihim, atas musuh mereka, masalu ummi Musa, itu sama dengan ibu Nabi Musa alaihissalam, turdi'u waladaha, menyusukan ia ibu Nabi Musa akan anaknya sendiri, wa ta'khuzu ajroha, mengambil ia akan upahnya. Cerita Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun memerintahkan semua anak laki-laki dibunuh, maka lahirlah Nabi Musa. Maka dapat perintah ilham dari Allah, letakkan bayimu dalam sungai. Maka arus sungai membawa ke kerajaan Firaun.
Kemudian sampai di pangkuan Firaun, Allah ilhamkan kepada istrinya untuk tidak dibunuh, maka Firaun melantik menjadi anak angkat. Kemudian diminta seluruh wanita pada saat itu di Mesir banyak yang punya susu. Kenapa banyak? Karena banyak anak mereka sudah dibunuh oleh Firaun. Banyak yang punya susu, banyak yang mendaftar untuk menyusukan Nabi Musa alaihissalam, ambil upah dari Firaun. Susunya banyak, anaknya sudah dibunuh kemarin dan kemarinnya. Satu pun tidak diminum oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga saudari perempuan beliau memberikan saran kepada orang-orang yang ada di sana, maukah saya tunjukkan kepadamu satu orang yang akan menyusuinya? Ternyata adalah ibu Nabi Musa sendiri. Ibu Nabi Musa menyusui anak sendiri, dapat gaji dari Fir'aun. Mantap enggak? Ibu Nabi Musa bisa bertemu dengan anaknya tiap hari, anaknya dijamin keselamatannya, dia menyusui anaknya dengan kasih sayang, tapi dapat gaji dari Fir'aun. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mendapatkan harta rampasan perang, digunakan kembali untuk memperkuat agama. Itu perumpamaan kepada imam-imam Ramadan yang dikirim ke masjid, lalu dapat uang dibelikan ke kitab untuk belajar lagi. Tercela Nabi Musa ibunya? Tidak. Artinya jasa-jasa, imbalan-imbalan di atas kebaikan-kebaikan agama yang dimanfaatkan untuk agama itu sendiri, enggak ada masalah. Bermasalah adalah kalau sekiranya antum diberikan bisyarah, namanya bisyarah atau apalah namanya, dengan cara agama tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Oh, ini bahaya. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, sangat berbahaya. Alhamdulillah dengan suara yang bagus. Nah, imam kita Habib Rizki sama Rehan Shah itu dikirim ke markas Australia misal. Contoh saja, yang pikir untuk itu nanti rusak lagi. Nah, pulang di sana dapat dia uang, dia beli motor, kemudian dia balap malam. Boleh handphone mahal, kemudian dia chatting dengan bukan mahramnya. Oh, itu paling besar dosanya di atas dunia. Nah, maka hati-hati, uang-uang yang dikasih atas jasa-jasa agama jangan pernah dipakai untuk maksiat. Nah, kalau pakai di atas maksiat, Allah akan cabut dan dia akan menderita. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan lagi, beli kitab, apa uang beli kitab, apa uang biaya belajar, uang dari kitab beli kitab, uang ngajarin kitab beli kitab, untuk belajar itu sama dengan upah yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh ibu Nabi Musa alaihissalam atas menyusukan anaknya sendiri. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, kamasalil attar, sama dengan orang yang menjual minyak wangi. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, kamasalil attar, sama dengan orang penjual minyak wangi. In jalastahu nafa'aka, jika kamu duduk bersamanya, niscaya dia bisa memberi manfaat kepadamu. Wa in ma syaitah,
jika kamu berjalan bersamanya, niscaya dia memberi manfaat kepadamu. Wa in syarakta, jika kamu bekerja sama dengannya, nafa'aka, dia memberi manfaat kepadamu. Itulah orang beriman. Duduknya memberi manfaat, berjalannya memberi manfaat, bekerja sama dengannya memberi manfaat. Nah, sekarang kita cek apa kita mukmin yang sebenarnya atau tidak. Ketika ngobrol dengan kawan, duduk nyantai di sore hari, apa yang antum sampaikan pada kawan-kawan? Motivasi belajar, mutalaah, muzakarah, ngajar Iqra. Nah, berarti mukmin. Pergi jalan-jalan, rihlah di mobil, apa yang disampaikan sama kawan di samping? Nah, kebaikan, muzakarah ilmu, cerita kebesaran Allah, mahabbatur Rasul, berarti dia mukmin. Ketika dibuat kerja kelompok, makan kelompok, grup 17 Agustus, musyawarah, grup 1, grup 2. Ketika ngobrol syarakta, apa yang disampaikan? Kebaikan, berarti dia mukmin. Jadi mukmin itu memberi manfaat kepada siapapun, tidak mesti ukhrawi, manfaat duniawi juga. Nah, misal manfaat duniawi itu antum lihat enggak? Itu adalah rumah tertua di Padang Panjang misalnya. Antum lihat enggak? Itu gunung. Nah, gunung tertinggi di Sumatera Barat. Itu kan manfaat duniawi. Jadi orang mukmin di mana saja bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hadis yang sama, masalul mukmin masalun nakhlah. Perumpamaan orang beriman itu seperti korma. Perumpamaan orang beriman itu seperti pohon korma. Ma akhazta minha min syai'in nafa'aka. Apa saja yang kamu ambil darinya korma, apa saja yang kamu ambil darinya korma, min syai'in, dari sesuatu, nafa'aka, niscaya dia bermanfaat akan kamu. Batangnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, arainya bermanfaat, akarnya bermanfaat, kemudian daunnya juga manfaat, apalagi buahnya. Itulah orang beriman. Jadi semua yang ada di tubuhnya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Lihat rambutnya. Oh, orang tahu, oh ini rambut sunnah. Nah, dia kumisnya, oh ini kumis yang sesuai dengan sunnah. Dia gosok gigi, oh begitu sunnah. Dia celananya, oh ini sesuai dengan sunnah. Jadi seluruh yang ada di tubuhnya itu menggambarkan kepada manfaat dan manfaat. Itu mukmin. Kalau tempat kita ibaratnya pohon kelapa. Bismillah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman, idza laqiyal mu'min, apabila berjumpa dengan orang beriman, fasallama alaihi, lalu ngucapin salam kepadanya, kamasalil bunyan, itu seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dan, mengokohkan oleh sebahagiannya bangunan akan sebahagian yang lain. Kita ulang, masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, idza laqiyal mu'min, apabila dia bertemu dengan orang beriman lainnya,
Fasallama alaih, lalu dia ngucapin salam kepadanya. Kama salil bunyan, sama dengan bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dan, mengokohkan oleh sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Dinding kuat dengan adanya tiang. Kalau dinding saja didirikan nggak ada tiang, roboh. Tiang akan kokoh kalau sudah dipasang dindingnya. Begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain. Apa artinya dinding sama tiang kalau nggak ada atapnya? Nah, apa artinya atap kalau nggak pakai tiang? Digantung di mana? Jadi setiap bahagian dari bangunan itu saling mengokohkan. Maka sesama mukmin itu saling mengokohkan. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Hah? Apa? Apa? Menjaga silaturahmi. Nah, lihat di hadis apa syaratnya? Fasallama alaihi. Ngucapin salam. Kenapa mukmin dengan mukmin tidak saling mengokohkan? Karena tidak ada saling salam memberi salam. Maka Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam. Nah, kalau disebarkan salam, maka dia akan kokoh satu sama lain. Jadi mukmin itu tidak saling menguatkan karena tidak ada lagi salam. Satu sama lain tidak memberi salam. Bahkan ada juga yang enggak mau diberi salam. Kasih salam enggak mau dia jawab. Mengelak. Nah, itu kunci daripada kekuatan mukmin, yaitu daripada ifsa'us salam. Tapi memberi salam ada aturannya. Nah, apabila bertemu, idza laqiya, apabila bertemu, ya nanti malam markas sepanjang jalan tu beri salam di atas mobil. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu enggak boleh. Orang bingung, siapa tuh? Belum sempat dijawab, orangnya enggak ada lagi. Nah, maka beri salam itu bertemu. Maka Nabi memberikan adab. Yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Yang berjalan memberi salam kepada yang berhenti. Yang berdiri kepada yang duduk. Kenapa mereka diberi yang memberikan lebih awal? Karena kalau dia memberi salam tentu dia akan berhenti. Jadi tidak boleh memberi salam dalam keadaan kondisi kendaraan berjalan kepada orang yang ada di pinggir jalan. Nah, lihat bahasa hadisnya, laqiya, apabila bertemu. Hadis dua terakhir. Nah, besok Rabu malam iqamah agak cepat. Nah, doa enggak usah terlalu panjang. Masalul mukmin, perumpamaan orang beriman, masalun nahlah, seperti lebah. Masalul mukmin, perumpamaan orang beriman, masalun nahlah, seperti lebah. Di sisi mana disamakan? Nah, jangan kepikir lebah kan tuh menyengat orang kan. Nah, jadi di mana-mana dia sengat orang lain. Nabi bukan contohkan ke sana, bukan seluruh sisinya. Yang Nabi ingin kasih contoh di lebah adalah ta'kulu la ta'kulu ila tayyiban wa la tad'u ila tayyiban.
Tidak makan ia lebah kecuali yang baik-baik. Tidak makan ia lebah kecuali yang baik-baik. Tidak memberi ia lebah kecuali yang baik. Lebah enggak sama dengan langau. Nah, lebah itu mikir dulu di mana dia mau hinggap. Saripati bunga mana yang mau dihisap. Enggak pernah lebah hinggap di atas tai ayam. Nah, pasti di atas bunga. Enggak ada lebah hinggap di rumput. Kalau dia mau hinggap pasti di atas bunga. Dan lebah melahirkan madu, obat bagi penyakit. Jadi orang beriman harus tahu dia hinggap di mana, mampir di mana, singgah di mana, makan di mana, minum di mana. Jalan terus, mau singgah di pantai, cocok enggak? Oh enggak cocok, lanjut lagi terus. Enggak cocok lagi, lanjut terus. Oh di sini cocok, enggak ada orang. Singgah di kedai nasi, jalan lanjut, lihat, oh enggak cocok. Enggak pakai baju yang hidanginnya. Terus lanjut. Nah, cocok enggak? Lihat lagi kiri kanan. Oh, gelap-gelap. Nah, kedainya agak remang-remang, enggak cocok. Terus lagi lanjut. Baru ketemu kedai makan Pak Haji. Nah, semua karyawannya pakai peci. Ada tulisan di sana, tutup setiap waktu solat. Oh, ini baru mantap. Itu orang beriman, enggak asal singgah. Menginap satu tempat, cari hotel, bukan asal hotel. Kemarin innalillah, ketika guru kita datang di sini, ditempatkan di hotel, ada patung semua di dalam. Nah, ini masalah. Nah, hotel orang Cina. Khair, ketiga panitia acara ketemu bawa masyaikh dan ulama, bukan asal cari hotel yang mahal. Karena orang beriman dia akan cari tempat hinggap yang baik dan dia akan meninggalkan kebaikan. Masalul mu'min masalul sumbulah. Perumpamaan orang beriman itu seperti tangkai. Tamilu ahyanan, condong ia kadang-kadang, watakumu ahyanan, dan lurus ia kadang-kadang. Perumpamaan orang beriman itu seperti tangkai. Tamilu ahyanan, condong ia kadang-kadang, dan lurus ia kadang-kadang. Jadi ketika berbicara dengan orang beriman, bicara perihal orang beriman, jangan kita beranggapan orang beriman itu yang istiqomah atas amal. Orang beriman itu yang tidak punya jejak dosa. Orang beriman itu yang tidak terlibat kesalahan. Itu salah. Nabi katakan orang beriman itu seperti tangkai. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang miring-miring, kadang-kadang rebah. Maka melihat kawan-kawan, kadang-kadang rajin sekali dia sop satu, kadang malas. Bukan berarti dia enggak beriman, tetap beriman. Nah, begitulah orang beriman. Nah, kalau dia terus istiqomah dalam kebaikan, itu bukan orang beriman, itu malaikat. Nah, atau rasul, atau nabi. Nah, tapi kalau terus berbuat maksiat, itu bukan orang beriman, itu orang kafir. Orang beriman itu dia lurus, miring-miring, terus miring. Nah, kalau semangat terus atas ibadah, itu bukan orang itu. Jadi enggak ada masalah malas-malas sedikit. Enggak masalah dalam kategori tetap beriman. Ini bukan motivasi biar malas ya. Nah, cukup insyaallah.
Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.